perbankan konvensional tahun 2018 yang paling baru yang saya dapatkan itu adalah 8.068 triliun. Oh. Sedangkan bank syariah adalah 477 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, jamaah El-Kalam yang semoga selalu dalam jagaan, lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Menginjak ke pertanyaan berikutnya, Ustadz El-Kalam yang semoga Allah menjaga antum semuanya. Ada seseorang yang meminang saya. Dia sholat, akhlaknya baik, semua karakternya baik. Akan tetapi, ia kerja di bank ribawi, Ustaz. Pimpinan bagian akuntansi. Saya sudah istikharah, tapi saya menunggu jawaban El-Kalam untuk mantap menerima atau menolak pinangan tersebut. Karena saya khawatir harta nafkah nanti yang diberikan kepada saya itu haram bagi saya dan bagi anak-anak saya kelak. Saya berharap jika ada penjelasan lebih untuk tema ini, mohon ajarkan kepada saya para ustadz. Matur suwun, jazakumullahu khairan katsira. Berkaitan dengan hal tersebut, maka mari kita perhatikan fatwa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang juga mendapatkan pertanyaan yang serupa. Beliau mengatakan, ma harama likasbihi fahuwa haramun alal kasib fakot wa amma ma harama li ainihi fahuwa haramun alal kasib wa ghairihi. Misalu ala dalika law anna ahadan akhodam di anna law anna ahadan ahdu mali sahsin bi ainihi fa arada ayyutihi akhar libai'in au hibatin kulna hadha haramun li'anna hadzal mal muharramun bi'ainihi. Amal kasbu alladhi yakunu muharraman kal kasbi antarikir riba au antarikil ghis au ma asbaha dzalika fa hadha haramun alal kasib wa laisa haraman ala ma akhadahu bihaqqin. Itu intinya adalah bahwa harta haram itu ada dua macam. Yang pertama adalah harta haram karena ainul hartanya itu ya, ainul malinya itu memang dia adalah apa namanya haram secara jenisnya, zatnya. Contohnya Ustaz, ya mungkin jelas. Ya, seperti seperti orang mengambil apa namanya, mengambil daging babi atau daging anjing menurut jumhur ya, kemudian diberikan kepada orang lain, maka baik yang mengambil maupun yang diberi itu sama-sama kena hukum haram. Beda dengan haram cara memperolehnya. Ya, seperti orang yang bekerja di bank ribawi atau seperti orang yang memperoleh harta dengan menipu atau dari hasil korupsi atau yang lain sebagainya ya. Maka harta semacam ini itu hanya apa namanya? Hanya haram untuk orang yang memperolehnya ya. Sementara orang yang diberi dengan jalan hak ya, termasuk nafkah misalnya atau jual beli atau hibah itu tidak terkena haramnya. Jadi sebenarnya ya menurut hukum syariat ya, penghasilan suami Anda bagi Anda dan anak Anda nantinya itu tidak apa namanya, tidak haram ya, tapi halal bagi Anda dan anak-anak. Ya, itu masalah pertama seperti itu. Ya, kemudian nanti juga akan bersinggungan dengan masalah kedua, yaitu masalah dakwah tentunya begitu ya. Itu bisa bisa diupayai
sambil jalan, karena tadi Anda mengatakan bahwa suami Anda ini orang baik. Orang baik, orang yang akhlaknya baik, ibadahnya baik, tentunya akan sangat mudah untuk diajak kepada kebaikan. Wallahu alam bishawab. Kita tidak boleh lupa, memang kita hidup di negara muslim ya. Indonesia adalah negara muslim, tanpa terbantahkan kita hidup di negara muslim. Hanya saja pada beberapa aspek kehidupan kita memang sulit untuk lepas dari hal-hal yang haram atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Apalagi kalau kita bicara masalah perbankan. Dari data tahun 2018 yang saya dapatkan dari kata data di sini, aset perbankan konvensional tahun 2018 yang paling baru yang saya dapatkan itu adalah 8.068 triliun. Oh. Sedangkan bank syariah adalah 477 triliun. Ya. Berarti ya bank syariah ini hanya 5,91%. Ya. Ya. Asetnya berarti konvensional ya, 94 ya 95%, Ustaz. Ya. Berarti kita lihat betapa jomplangnya, betapa tidak berdayanya ekonomi syariah di hadapan konvensional di Indonesia. Ya. Dan ini ya tentu saja akibatnya merembet kemana-mana, diantaranya adalah lapangan pekerjaan. Tentu saja bank syariah dengan aset sedemikian besar, ya tentu saja lapangan pekerjaannya tidak seberapa yang bisa diberikan ya, dibandingkan dengan bank konvensional. Ya. Sehingga banyak umat Islam yang sekarang masih bekerja di bank konvensional. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi kenyataan hidup. Jadi kenyataan hidup. Maka ya, yang pertama jelas kita tahu berdasarkan fatwa MUI dan para ulama kita, ya, khususnya memang fatwa MUI bahwa bunga bank hukumnya adalah haram. Ya. Haram. Ya. Sehingga orang-orang yang, mohon maaf ya, hidup dari bunga bank itu di antara penghasilannya, berarti kalau berasal dari bunga bank ya adalah ya mendapatkan penghasilan yang haram. Ya. Akan tetapi ya tadi dengan tidak kita menutup mata dari fakta tersebut, ya, di sini penanya menanyakan dengan seperti ini ya. Maka coba kita kita gali sedikit. Ya. Yang pertama untuk penanya, karena masih di tahap sebelum khitbah ya, di tahap perkenalan dan seterusnya, kami menyarankan untuk membahas ini. Ya, misalnya apa? Misalnya menurut calon suami, ya apa hukum bunga bank misalnya. Satu, apa hukum bekerja di bank konvensional ya. Itu jawabannya apa dulu? Ya, jawabannya apa dulu? Ya. Kalau ternyata didapatkan jawaban, oh ya saya juga ragu-ragu nih sama yang saya dapatkan sekarang. Nah, mulai kita masuk di situ. Ya. Mungkin nanti tadi seperti yang disampaikan Ustadz Parman, menikah mungkin kalau kita tutup mata juga pada satu sisi mungkin tidak apa-apa juga, tapi kita ingin pernikahan ini kan ya ideal, ya mendekati ideal lah ya. Maka mungkin misalnya mungkin tahun pertama lah, nggak mungkin tiba-tiba pengantin baru pindah kerjaan dan seterusnya, tapi membuat rencana-rencana, membuat langkah-langkah yang konkret. Misalnya kalau tadi jawab pertanyaan pertama bahwa calon suami, calon mempelai pria ini mengakui, oh ya betul ya saya juga merasa kalau bekerja di sini itu kayaknya kok nggak sesuai syariat ya. Itu mulai bisa membuka peluang percakapan baru. Misalnya saya mau menikah dengan kamu, syaratnya adalah kita punya langkah konkret untuk lepas dari bank konven selama sekian tahun. Ya, misal langkah konkret ini betul-betul nanti langkahnya apa saja. Ya, yang ditempuh apa saja, durasi berapa lama dan seterusnya itu harus ada. Masya Allah. Ya. Karena ya tadi mungkin kalau di tempat-tempat lain yang mana lapangan pekerjaan ini mungkin sama-sama ya, atau bahkan lebih mudah mencari pekerjaan di bank-bank
syariah yang membuka lebih banyak lapangan pekerjaannya, kemudian lapangan-lapangan pekerjaan yang halal juga lebih terbuka, ya mungkin gampang saja kita bilang, oh jangan, pilih yang lain yang apa namanya, yang pekerjaannya jauh dari syubhat begitu ya. Cuma kita memang hidup dengan kondisi yang kami lihat, yang saya pribadi lihat khususnya juga kita lihat, kita hidup dengan kondisi faktual seperti ini, Ustaz. Ya, jadi ya tidak mungkin tiba-tiba kita oh jangan begitu ya. Tapi tadi ya, kecuali mungkin calon suami sama sekali buta. Nah ini juga apa namanya, selain dari nafkah, karena suami ini adalah qawam ya, suami ini jugalah yang mendapatkan ya khitab atau instruksi dari Allah dalam qu anfusakum. Ini khitabnya adalah suami, qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka kalau dia tidak paham riba, kalau dia tidak paham nafkah yang halal, ini juga sebetulnya menjadi pertanyaan, apakah bisa menerima pinangan dari laki-laki yang seperti itu. Nah, saya bicara hukum asalnya saja. Kan pertanyaannya, penanya tanya kira-kira bagaimana menurut Majelis El-Kalam kalau nikah dengan seorang suami bekerja di bank. Maka saya jawab hukum asalnya dulu. Nah, Bang Imat kan tadi melihat sikon. Nggak, sikon itu bisa dikondisikan. Hukum asalnya di sini disebutkan wa naqul innal amala fil bunuki ribawiyah min kabair dzunub. Kerja di bank ribawi itu termasuk dosa besar. Dalilnya banyak, ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya, tinggalkanlah sedikit saja dari riba. Ya, artinya kalau orang nikah dengan orang kerja di bank riba kan bukan meninggalkan, malah mendekati. Ya kan? Demikian juga hadis Nabi la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katiba wa syahidai. Allah melaknat orang yang makan riba, apa namanya, wakilnya. Mukilahu itu wakilnya ya. Orang yang ngasih makan. Ya, enggak, yang wakilnya dia. Ajen. Ya, katibahu, penulisnya, saksinya itu juga dilaknat oleh Allah. Bahkan ada hadis riba salasun wa sab'una baba. Riba itu ada 73 pintu, yang paling rendah dosanya itu seperti menikahi ya ibunya sendiri, menzinai ibunya sendiri. Laki-laki menzinai ibunya. Ya, itu dosa paling ringan di dosa riba. Bahkan Nabi juga mengatakan dirhamun riba yaqulu rajulun wa huwa ya'lamu asyaddu min sittati wa thalathina zaniyah. Dirhamun ya riba yaqulu rajul wa huwa ya'lamu ya asyaddu min sittati wa thalathina zaniyah, 63 pezina. Maka atas dasar itu hadha huwa riba nas'alullah ta'ala ayudhira min nubilatul muslimin. Walaqad hathan Nabi SAW ar-rajula ala zawaji min dawaddin. Nabi memberikan nasihat kepada laki-laki untuk mencari wanita yang baik agamanya. Demikian hatha al-imra'atan aidan ala an-tahris ala zawaji min sahibiddin. Demikian Rasul juga memerintahkan perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang punya agama. Ya, Nabi ya ngerti nek oh Yahudi itu ya riba. Loh, ora ono, ndak ada keterangan seperti itu. Maklum ning ngene keterangane Syekh Utsaimin, maklum. Nabi itu maklum bahwa apa ya? Riba itu halal bagi yang nggak tahu. Nah, yang ngerti ya haram. Nabi pun maklum karo orang Yahudi itu riba. Hasil riba dan hasil